ya kan dia mandul, ya kan dia pernah. Satu lagi, dia nggak pernah mandul loh, dia juga pernah aborsi. Awalnya itu aku nggak gubris gitu, biarinlah orang bicara apa segala macamnya, sampai bahkan di TikTok itu ada narasi sendiri gitu tentang hal itu, bahwa aku punya mantan suami, tapi mantan suami itu udah punya anak, tapi ketika dengan aku nggak punya anak gitu, sampai mereka bilang kan aku ada nyanyi kesini terus mereka percuma bisa nyanyi, bisa goyang, bisa gini, tapi perempuan mandul. Dan itu bukan satu gitu, tapi banyak, bahkan sampai di akun aku juga. Aku nggak blok gitu, aku tetap ada, mereka tetap ada. Terus mereka panggil aku, misalkan aku upload lagi nih yang aku goyang, aku show di mana, hei perempuan mandul, percuma, maksudnya lu nggak usah banggain diri lo gitu. Lu perempuan. Jadi satu itu, kedua sebelumnya kan pernah juga ada gosip yang katanya aborsi. Jadi aku nggak tahu itu siapa, antar akun itu bilang iya kan dia pernah aborsi, iya kan dia pernah dia kan mandul. Jadi tanggapan ya gitu. Sudah gitu nanti dari fans aku mereka merasa nggak terima, mereka bilang kalau mandul mana bisa aborsi gitu. Jadi aku merasa terganggu akhirnya lama-lama. Akhirnya aku memutuskan untuk IVF gitu, karena memang aku salah satunya dengan usiaku yang sekarang masih belum punya pasangan yang pas buat aku, sehingga aku ingin punya anak. Kan orang karena aku, mohon maaf, aku tidak paham, belum terlalu paham tentang agama. Jadi ketika kalau kata Ustadz itu, kalau orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki anak tapi dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dia tidak bisa menjadikan anaknya soleh-soleha, itu adalah wanita mandul. Jadi bukan karena dia tidak bisa melahirkan atau dia tidak memiliki anak dari rahimnya, itu kalau menurut agama Islam gitu, yang aku pelajari gitu. Nah di sini aku merasa, aku pernah tanya Ustadz, sedangkan aku sehat, tapi pada waktu yang dulu kan aku memang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku, sehingga memang aku tidak punya planning untuk mempunyai anak dengan suami-suami terdahulu gitu. Nah kalau sekarang tiba-tiba mereka ngatain aku perempuan mandul, aku manusia biasa. Ada sisi mental aku yang mungkin lagi capek, apa sih nih orang, nggak banget gitu loh. Akhirnya aku datanglah ke dokter, terus aku cek kandungan dan yang lain-lain, sampai aku punya perasaan kayak gitu, apa gue mandul bener ya gitu. Sampai ada di fase itu ya. Iya gitu. Kenapa? Maksudnya karena memang kan kalau aku ngetes dengan laki-laki kan aku nggak punya suami, ya kan, jadi aku bingung gitu. Karena ketika dengan suami pertama sudah pernah waktu itu kan perguguran, terus tapi habis itu aku punya trauma yang nggak bisa aku ceritakan, akhirnya aku tidak mau memiliki anak sampai akhirnya aku di suami kedua dan suami ketiga. Nah dan kalau misalkan aku mau nikah, kalau misalkan aku pingin hamil, kan aku bingung ya, mana pasangan halal aku gitu. Aku pingin tes aku ini mandul apa enggak, saking banyaknya orang yang ngatain aku perempuan mandul gitu. Dan akhirnya aku coba cek ke dokter, akhirnya aku mencoba program IVF dengan usia aku yang 38 supaya aku bisa menaruh sel telur aku di usia 38. Misalkan ternyata aku memutuskan untuk mempunyai anak di usia 40 atau di usia 45, aku masih bisa dengan sel telur aku yang di usia 38 tahun. Nah dari situlah nggak ada salahnya aku freeze egg, mengikuti program freeze egg untuk memfasilitasi telur aku supaya aku mendapatkan janin-janin yang soleh-soleha di usia masih muda. Nah akhirnya aku kerjasamalah sama salah satu rumah sakit waktu itu di Brawijaya Mother and Children. Itu boleh diwawancara mereka sampai aku berulang-ulang, bener kan dok aku nggak mandul kan, sampai pertanyaan yang seperti itu. Jadi alhamdulillah kan ada 7 telur yang sudah aku taruh. Nah ketika kita melakukan program IVF itu sudah menandakan bahwa kita itu sehat, subur, kita tidak mandul. Yang dikatakan mandul kan apabila tidak ada sel telurnya, terus tidak punya tidak punya rahim gitu. Jadi aku merasa agak miris gitu, apalagi yang bicara itu perempuan. Dan pernah juga ada salah satu perempuan yang sok paling tahu tentang kehidupan aku, dia ngomong tentang aborsi lah. Terus aku tanya, kalau memang itu benar, aborsi di mana? Orang sekelas Dewi Persik pipis aja jadi masalah ya gitu, apalagi sampai aku melakukan aborsi gitu loh. Itu kan bisa jadi polemik, bisa jadi
bahan buat mereka untuk menjatuhkan aku dan yang lain-lain. Nah, maksud aku please lah, kalau memang tidak pernah tahu tentang urusan pribadi orang, apalagi ini wanita yang berbicara, jangan sampai kayak gitu. Support woman. Jadi aku sangat miris sekali karena jujur secara pribadi, walaupun mereka bilang mentalnya aku kuat, aku tetap kadang-kala ada di fase yang sehingga aku bertanya sama dokter, dok, aku nggak mandul kan? Sampai sampai ada pertanyaan seperti itu. Mami, tapi keluarga gimana, tersinggung nggak? Karena kan perkataan itu mandul itu tuh benar-benar bisa menyinggung, bukan hanya jujur agak mengganggu awal. Salah satunya adalah makanya kamu cepet nikah terus punya anak. Itu kan jadi kayak agak jadi kemana-mana ya. Itu yang membuat aku tuh jadi nggak nyaman akhirnya. Belum apalagi yang bicara itu mami aku nih. Terus apalagi yang ngomong itu ibu aku sendiri gitu. Mami aku tuh bolak-balik, makanya nak cepet punya anak, nanti nikah. Jadi biar mami tuh ya wajar. Aku tidak menyalahkan ibu aku yang berbicara demikian supaya aku punya keturunan. Tapi terkadang kan aku punya sisi-sisi lain yang udahlah, aku mendingan aku santai dulu. Karena aku udah punya cucu, aku udah punya anak satu, gitu. Gabriel. Cucuku udah ada 3, terus aku punya anak Gabriel 1 cowok. Jadi kadang aku ya udahlah, gue nggak mau punya anak aja, seperti itu gitu. Karena aku sudah merasa cukup gitu. Karena semua itu kan balik lagi ke mindset kita. Kalau mindset kita sudah bersyukur dengan apa yang kita punya, ya kita pasti akan menjalani hidup ini ya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Karena kita hidup di akhirat belum tentu enak juga kan, dengan tanggungan dosa yang kita punya. Jadi di dunia ini aku tidak mau dipusingkan oleh hal-hal yang menurut aku itu privacy dan aku enjoy dengan hidup aku gitu. Seandainya pun aku nggak punya anak, misalkan aku free child gitu, itu nggak masalah juga kan gitu. Jadi buat aku tidak ada boleh orang mengatur kehidupan aku gitu. Cuman sebagai manusia biasa, ada titik di mana aku capek dengan ketika aku joget dan goyang, iyalah badannya bagus kayak gitu, orang nggak pernah melahirkan, mandul, jadi nggak enak gitu mas dengarnya. Iya. Kayak gitu. Terakhir Mami, gimana, kan ini awal mulanya pasti dari omongan netizen ya. Awal mulanya dari ada salah satu perempuan gitu. Perempuan ini memang sudah banyak karmanya udah menimpa dia gitu ya. Tapi buat aku it's okay. Aku nggak boleh menyaingi orang-orang yang toksik karena nanti akan membuat aku toksik. Jadi buat aku skip itu, biarkan itu Allah yang membuat jalan buat aku dan membuat jalan buat orang yang menghina aku. Jadi aku sesantai itu. Cuma aku manusia biasa. Kalau misalkan satu orang yang bicara, oke, kita skip. Lama-lama banyak banget, entah orangnya nggak ketahuan sih. Tapi kan nggak enak ya Mbak. Kalau misalkan di tag kita kan nggak selamanya mentalnya itu kuat, sehat. Ada titik aku lagi capek. Apa sih ini? Perempuan mandul lah. Apa sih ini? Aduh, goyang-goyang kayak gitu ya. Iyalah kuat. Mau berapa lagu? Orang dia belum pernah melahirin. Ya kan dia mandul. Ya kan dia pernah. Satu lagi. Dia nggak pernah mandul loh. Dia juga pernah aborsi. Ini apa? Macam-macam ya. Jadi maksud aku please, kalau memang dia tahu, harus memberikan fakta. Orang tuh udah nggak bisa katanya ini loh, itu nggak bisa. Harus bisa kasih fakta. Kalau memang benar aku pernah aborsi, kasih faktanya di rumah sakit mana, apa. Kalau memang aku mandul, kasih faktanya bahwa aku sudah dicek ke dokter, ternyata aku mandul, ya itu boleh gitu. Tapi ternyata kan kebalikannya, aku sehat, aku tidak pernah aborsi, malah aku pengen punya baby gitu. Kalau memang Allah kasih, dan aku suka baby, aku suka anak kecil gitu. Jadi jangan seperti itu, nggak boleh, apalagi sesama perempuan. Kalau masku gimana itu? Mas. Kalau dia malah ayolah yuk cepet ya. Untuk aku bilang untuk membuktikan, terus aku pernah bertanya, seandainya memang ternyata aku tidak bisa memiliki anak, karena mungkin kalau zaman dulu kan aku masih muda ya, di usia 25, 23 itu cepet banget. Tapi di usia aku yang 38 kadang-kala belum tentu aku bisa memiliki anak. Bagaimana? Terus dia bilang, yang penting dua-duanya sehat, dan kalau memang Allah belum kasih juga nggak apa-apa, kan dia juga punya anak, aku juga punya anak. Jadi itu bukan suatu patokan untuk kebahagiaan kita. Oke.